Saya bawa keliling dulu, jalan-jalan ke kolam renang ya. Kebetulan saya hobi klasik, jadi arsiteknya juga dulu dari Da Vinci. Jadi ini semua spesial didesain dan diimpor dari luar. Tadinya sih mau bikin taman, cuma saya takut nyamuk, jadi saya bikin kolam renang deh. Ini sangat sulit dibikin ya, itu dari kaca yang kecil-kecil itu diwarnain. Wah ini yang kerjainnya lama sekali. Hampir 6 bulan lebih baru selesai, baru diantar kemari. Ini dari luar kebetulan dikirim. Ya, jadi arsitek saya ngurusin semuanya. Saya taunya terima bersih deh. Biar nggak ribet gitu ya. Terus barang-barang saya juga semuanya saya beli di Da Vinci. Ini Da Vinci semua yang orderin, yang desainin, dan semua yang kayak interiornya, kayak furniturnya, semuanya dari Da Vinci. Kalau satu set semua iya, tapi belinya sih ya seperti saya beli piring-piring aja semuanya sekitar 100 juta lebih, sampai 200-an. Harganya ya, ya begitu, seperti itu. Dengan kursinya, sofanya, iya bagus, desainnya bagus, terus bahannya juga bagus. Ini bahannya langsung import dari Italia juga. Seperti ini barang dari Ko Yung Yung. Ini juga dari Ko Yung Yung juga. Ini sekitar 500 jutaan. Ya, ini hampir 1 miliar. Desainnya sama diamondnya banyak ya, hampir full gitu. Jadi lebih mahal. Jadi diamond kan semakin banyak semakin mahal. Siapapun yang berurusan dan mengendorse anak saya yang perempuan yang susah dibilangin itu, ya, akan berurusan dengan saya. Daripada bisnis kalian bangkrut, terus saya lapor ke polisi, mendingan gak usah. Kamu kan habisin uang ATM yang imitasi ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang mintanya, duit endorse itu kemana? Kemarin tuh Loli sempet dapet endorsean sebagai BA abal-abal tuh 6 produk kalau nggak salah. Nah, uangnya itu ditransfer ke rekening si laki-laki itu. Mungkin dia mau membanggakan ya nak ya. Pokoknya apapun yang bikin dia bahagia, ya sudah nggak apa-apa, lakukan aja. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri, ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu.
Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai seorang perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anak gue selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, kan tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas ya ikhlas. Jadi nggak mengharapkan Loli pulang lagi, Bang? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Ini cuma butuh ketemu, lalu ngomong ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya, antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka, dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi. Udah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Kalau saya lihat dari peristiwa ini yang saya lihat memang benar ada kiriman santet. Mungkin ini santet untuk memang membuat menyalakai. Kalau yang saya lihat santet pakai waktu. Jadi perjuangannya memang udah lama dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku, taunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter. Tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai. Dari ronsen atau CT scan tadi yang saya lihat ada 2 benda di badan itu tuh agak susah itu diambil. Nah itu biasanya ada juga barang itu yang memang di bagian ulu hati. Kenapa ditusuk bagian ulu hati itu biasanya supaya orang itu pelan-pelan biasanya umurnya pasti tidak ada. Selama ini pasti ada sakit dan lain-lain itu pasti ada namanya manusia, tapi tiba-tiba sekitar 3 harian yang lalu lah Steffi memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi akhirnya Steffi 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun gitu. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gitu, baiknya mau gimana. Makanya dia tuh merasa bahwa ada sesuatu di badan seperti itu. Makanya dia jadi merasa itu biasanya orang yang sudah keliling berobat tapi dia masih tetap sakit, dia masih merasa badannya nggak nyaman.
Seperti itu. Tapi saya kasih tahu ya, kalau kita disantet itu ingat paling pertama itu pasti jantung kita berdebar. Sangat berdebarnya berbeda. Kadang-kadang bila mana kita disantet itu jantung kita berdebar, kadang-kadang kita kayak orang mau sesak napas. Seperti itu. Nah itu biasanya itu santet yang keras. Firasat sih nggak ada, cuma karena setiap komunikasi Steffi itu kan orangnya ceria sekali, sangat ceria sekali, dan emang biasanya kan sama aku, jadi masih bercanda-bercanda, masih ngobrol-ngobrol, ntar kita jalan-jalan ya gini gitu. Tapi memang ya itu tiba-tiba kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, enggak lah, karena dia mau ada anak-anak kan di sini. Nggak, dibawa aja deh, akhirnya dibawa. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Steffi-nya juga panik sendirian, tapi enggak, dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, Steffi-nya bangun, kita ngomong semuanya baru gitu. Aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum, jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum gitu. Sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget nih Mbak Rofi. Hijabin kan? Iya. Emang biasanya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang mandiin minta tolong dihijabin ya, karena itu kebiasaan gue. Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Steffi ada mungkin karena dia drop, jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini, jadi disampaikan juga gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.